Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi dunia. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi luar biasa. Sahabat, deburan ombak dan badai mengisyaratkan kita untuk selalu bersikap kehati-hatian. Pucuk cemara dan warung-warung kecil ini adalah tanda-tanda kehidupan di pesisir pantai Muara Reja. Ya, sebelum ada pohon dan tumbukan batu ini yang disebut jalur pemecah ombak atau breakwater, dulu kampung ini akan tergerus oleh bahayanya abrasi yang sangat luar biasa. Hampir setahun sekali terjadi musim timuran, dan gemburan ombak terus-menerus mengakibatkan pematang tambak tergerus oleh abrasi yang mengganas. Nyaris kampung Muara Reja akan ditenggelamkan oleh ganasnya gelombang. Sahabat, tanpa sadar kita yang berada di tengah ini adalah bagian daripada kehidupan kemanusiaan. Lalu muncullah penanaman mangrove, dan setelah muncul sedimentasi, akhirnya tambak-tambak bisa diselamatkan karena ada proyek namanya COFIS yang dibiayai oleh ADB, Asian Development Bank. Asian Development Bank, COFIS, ya, proyek COFIS pengembangan wilayah pelabuhan Jongor Tegalsari. Sahabat, rimbunnya pohon ini yang menjadikan para wisata lokal domestik untuk datang ramai-ramai, sekedar ingin mendengar, sekedar ingin tahu alunan gelombang dan percikan riak-riak ombak ini. Sahabat, kita berada di pesisir pantai. Belum banyak aktivitas nelayan yang menebar jaring. Belum banyak pula kapal-kapal yang datang sekedar untuk melelangkan ikan hasil tangkapannya. Ya, tumbukan batu-batu ini orang menyebutnya jalur pemecah ombak. Pasir-pasir yang meninggalkan tertahan oleh tumbukan batu ini. Langit masih tenang dan gelombang pun tenang. Nelayan belum pulang, akan menjualkan hasil tangkapan. Ya sahabat, deburan ombak dan gelombang ini menyadarkan pada kita untuk kelestarian lingkungan. Pucuk cemara ini pun adalah upaya orang-orang pesisir dalam melestarikan dan penyelamatan lingkungan. Teruslah berjuang agar sumber daya ikan tetap lestari, agar lingkungan kita tetap lestari, sehingga anak cucu kita ada keseimbangan keberadaan ikan-ikan yang ada di lautan. Meskipun jutaan telur-telur ikan akan menetas dan menjadi besar lalu ditangkap oleh para nelayan. Ya, sahabat, nelayan telah berjuang mencari ikan di lautan. Alunan gelombang, badai dan topan tak pernah dihiraukan oleh nelayan. Mereka pulang berharap akan memperoleh hasil tangkapan yang berlimpah. Namun sayang terjadi, ikan-ikan itu ternyata tidak lagi dijual dengan harga maksimal. Ikan-ikan itu masih butuh uluran pemerintah agar tetap terjaga harga ikan dengan patokan harga ikan yang standar. Sehingga para ABK kapal, nahkoda dan pemilik kapal bisa terus berkesinambungan untuk menjual hasil tangkapan.
sahabat, inilah lingkungan kita di pantai Muara Reja. Selamat datang berburu rezeki dengan mencari ridha Allah ilahi. Langit dan awan, begitu indahnya ciptaanmu ya Tuhan, Sang Holik, Sang Pencipta. Riak-riak gelombang ini sungguh indah, seolah ada yang menggerakkan, dan memang betul digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demburan gelombang ini menandakan kita untuk selalu bersyukur bahwa Allah yang Maha Kuasa yang telah menggerakkan air, gelombang, angin, dan badai. Pandai-pandailah kita bersyukur, menikmati keindahan ilahi rohani. Dulu sebelum ada abrasi, dulu sebelum ada penanganan abrasi, kampung ini nyaris tenggelam. Batas pematang tambak pun akan patah, dan beberapa telah terjadi abrasi. Tapi kini setelah muncul rimbunan pohon, setelah muncul sedimentasi, setelah muncul warung-warung untuk menambah ekonomi kerakyatan di kampung pesisir Muara Reja, apa yang terjadi? Ya, Pok Darwis kelompok sadar wisata berebut sendiri, berebut dalam pengelolaan. Namun sayang 3 tahun terakhir ini mereka dinyatakan gagal dalam pengelolaan. Tidak ada laporan keuangan, tidak ada laporan pertanggungjawaban yang diamanatkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pok Darwis. Sungguh sangat disesalkan. Dan akhirnya kelompok ini menggugat di pengadilan lewat pengadilan perdata. Berkali-kali pengurus yang dianggap tidak memiliki kewenangan, pengurus yang dianggap tidak memiliki keabsahan sebagaimana diatur dalam SK Kumham, Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia, kalah jadi ditetapkan oleh pengadilan untuk membayar Rp612.000 akibat dia menggugat dengan gugatan yang salah, karena harusnya gugatan pengadilan tata usaha negara. Sehingga majelis hakim memutuskan bahwa penggugat terbukti harus membayar PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ini menjadi catatan bagi kita, catatan bagi pengelola forum Pok Darwis se-Indonesia, harus tetap waspada. Jangan mau diintervensi oleh pejabat yang salah, jangan mau diintervensi oleh kepentingan pribadi. Pok Darwis kelompok sadar wisata, tetapi pengelolanya tidak pernah sadar dan tidak pernah mengakui kesalahannya, sehingga tidak jelas dan tidak ada laporan pertanggungjawaban. Terima kasih LPPSP Semarang dengan Bu Dr. Ikannya yang telah membantu sehingga berdirinya pantai wisata ini untuk menambah peningkatan ekonomi nelayan. Selamat datang masa depan yang lebih gemilang dan ceria untuk ekonomi lebih bahagia.